Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuda Saprijal dengan NIM 2103066067, Prodi Peternakan, kelas PTNA, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Adapun tujuan saya di sini membuat video yaitu ingin menjawab 5 pertanyaan praktikum biokimia tentang sistem metabolisme air pada ternak dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tati Pidianasari SPTMP. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan 3 sistem kompensasi yang terdapat pada tubuh, yaitu ada dapur darah, respirasi, dan ekskresi. Yang pertama di sini ada sistem dapur darah. Ini, sistem dapur darah yang mana larutan dapur atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugatnya, atau sebaliknya. Secara alami, sistem dapur bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah karena darah mengandung sistem dapur asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal yaitu di mana 7,4, diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat yaitu kadar asam karbonat yaitu 20:1. Kemudian ada sistem respirasi yang mana proses respirasi yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air, yaitu pertama melibatkan pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli, dan yang kedua transportasi O2 dari alveoli ke jaringan, dan yang ketiga yaitu transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Kemudian ditentukan oleh proses difusi udara atau tekanan parsial gas dalam udara pernapasan, yang mana yaitu PO2 dan PCO2. Transportasi O2 dalam darah berbentuk yang pertama yaitu gas larut dalam plasma yang berjumlah sedikit, dan kemudian ada O2 yaitu yang mana terikat hemoglobin atau HbO2. Kemudian transportasi CO2 dalam darah berbentuk yang pertama yaitu gas larut dalam plasma yang berjumlah sedikit, dan yang kedua yaitu asam karbonat yaitu larut dalam plasma yang berjumlah sedikit. Kemudian yang ketiga yaitu ikatan karbamino yaitu dengan protein darah termasuk Hb berjumlah 20%, dan yang keempat yaitu garam bikarbonat yang berjumlah 70%. Kemudian yang di sini ada sistem ekskresi melalui ginjal yang mana fungsinya itu mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara yang pertama yaitu mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+. Kemudian yang kedua yaitu sekresi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan Na+. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk amonia atau NH4+ di tubulus distal menggantikan Na+ yang terpakai untuk sekresi ion H+. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang sistem metabolisme air dalam tubuh ternak. Yang mana jawabannya itu yang pertama, air yang diminum ternak masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Lalu yang kedua, air masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Kemudian setelah itu, tahap ketiga, air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sampai di paru-paru ternak, akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses selanjutnya yang keempat, itu terjadi pada organ hati. Pada organ hati ternak, pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian proses yang terakhir, yang kelima, air menuju ginjal ternak. Pada tahap ini, air membantu ginjal pada ternak dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin ternak tersebut. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu dari mana asal sumber air di dalam tubuh ternak. Jawabannya itu sumber air pada ternak itu berasal dari air minum. Yang pertama di sini ada air minum, yang mana air minum ini ada air yang terkandung pada makanan. Dan kemudian yang kedua itu ada air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Contohnya itu ada glukosa, oksigen, karbon dioksida. Kemudian air proses oksidasi dalam metabolisme protein dan lemak air metabolik yang dihasilkan yaitu 42 dan 107. Dan dalam kondisi tertentu seperti musim dingin, air metabolik dapat membentuk kebutuhan ternak yang tidur pada musim dingin dan dapat mempergunakan timbunan lemak untuk persediaan kebutuhan energi, dan air metabolik memberikan cukup air untuk memenuhi air yang hilang karena proses pernapasan dan penguapan. Air metabolik ini dipenuhi dari bahan makanan yang mengandung hidrogen. Glukosa menghasilkan 60% air, dan kemudian sukrosa menghasilkan 57,9 air, dan pati menghasilkan 55,5%. Dan kemudian pertanyaan yang keempat itu adalah jelaskan bagaimana menghitung air metabolik. Di sini saya akan mencoba menghitung air metabolik. Yang mana di sini ada skema yang berasal dari PowerPoint Ibu, di mana di sini air metabolik yaitu contohnya
bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat. Jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik itu adalah di sini sudah terdapat namanya zat-zat makanan. Yang pertama, zat makanan yang pertama itu adalah karbohidrat. Dan di mana karbohidrat ini air metabolik hasil oksidasi dalam satuan gram untuk karbohidrat itu berjumlah 60. Dan kemudian untuk rata-rata kalori dalam satuan kilokalorinya itu untuk karbohidrat berjumlah 400. Dan untuk air metabolik per 100 kilokalori energi metaboliknya itu untuk karbohidrat itu berjumlah 15,0. Selanjutnya zat-zat makanan selanjutnya di sini ada protein, yang mana air metabolik hasil oksidasi dalam satuan gram untuk protein itu berjumlah 42. Dan kemudian rata-rata kalori atau kilokalori untuk protein itu berjumlah 400. Dan untuk air metabolik per 100 kilokalori energi metabolik itu untuk protein itu berjumlah 10,5. Dan selanjutnya di sini ada zat-zat makanan yaitu berupa lemak, yang mana air metabolik hasil oksidasi dalam satuan gram untuk lemak itu berjumlah 100. Dan kemudian rata-rata kalori atau dalam satuan kilokalori untuk lemak itu berjumlah 900. Dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolik itu untuk lemak itu berjumlah 11,1. Nah, di sini dijelaskan bahwa air metabolik dari 100 gram ransum itu adalah yang pertama di sini 10 gram protein dikali 4 sama dengan 40 kilokalori. Kemudian di sini ada 20 gram lemak dikali 9 itu sama dengan 180 kilokalori. Dan kemudian di sini 55 gram karbohidrat dikali 4 itu, yang mana hasil dari 220 kilokalori ini adalah hasil penjumlahan dari protein dengan lemak, yang mana dengan jumlah keseluruhan itu adalah 40 ditambah 180 ditambah 220 itu menghasilkan 440 kilokalori. Dan selanjutnya penjelasannya di sini ada 40 kilokalori menghasilkan 40 dikali 0,15 kilokalori, yang mana yaitu adalah 4,2 gram air metabolik. Selanjutnya di sini ada 180 kilokalori menghasilkan 180 dikali 0,111 kilokalori, yang mana hasilnya itu adalah 19,98 gram air metabolik. Dan selanjutnya di sini ada 220 kilokalori menghasilkan 220 dikali 0,150 kilokalori, yang mana menghasilkan 33 gram air metabolik, dengan jumlah keseluruhan yaitu adalah 579 air metabolik. Jadi bila energi ransum kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan yaitu adalah di sini ada 40 dikali 105 yaitu sama dengan 420. Kemudian di sini ada 180 dikali 1,11 yaitu hasilnya adalah 1998. Kemudian di sini ada 220 dikali 15 yaitu hasilnya adalah 3300, yang mana dengan jumlah keseluruhannya itu adalah 5718 gram air metabolik. Kemudian 5718 gram itu tadi dibagi dengan 440, yang mana hasilnya itu adalah 12,9 dalam 100 kilokalori energi metabolik atau 13 gram air untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kelima, yang mana pertanyaan nomor 5 itu adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ekskresi pada kebutuhan air, yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi dalam kebutuhan air itu, keseimbangan yang pertama itu adalah keseimbangan positif, di mana keseimbangan positif ini bila air yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak daripada yang dikeluarkan dalam tubuh. Sedangkan keseimbangan negatif, yaitu ini keseimbangan negatif bila air yang dikeluarkan lebih banyak daripada air yang masuk ke dalam tubuh. Nah, air yang hilang dari tubuh dapat melalui hilangnya air melewati kulit. Ini pertama nih, yaitu pada mamalia umumnya akan membentuk atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit ini akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Kemudian di sini ada hilangnya air melalui ginjal, yang mana sebagai air seni atau urin. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing.
Di samping itu, meningkatnya mineral natrium di dalam tubuh itu akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites, dan atau terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Dan hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi, untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Dan kemudian sini terakhir yaitu hilangnya air melalui pencernaan, di mana melalui air pada pencernaan itu melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Kemudian saluran pencernaan, bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh yang nyata. Contoh pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.